Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW tentang kitab jenazah bab kematian, yakni judul pagi hari ini adalah menghormati jenazah yang lewat. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pendahuluan sebelum bacaan hadis bahwasanya eh, termasuk 5 hak atau 6 hak hakul muslim ala muslim, eh, orang muslim atas muslimin yang lain. Ini adalah yang terakhir, yang kelima atau yang keenam. Ini adalah wa idza mata fa'atba'ah. Bila saudara kita meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menyertainya sampai ke lahat, sampai ke pemakaman. Nah, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ada kalanya kita bukan termasuk satu lingkungan dengan si mayit, ataupun kita sedang di jalan kemudian melihat ada iring-iringan orang yang membawa jenazah, baik itu dengan mobil ambulan ataupun mobil jenazah, ataupun dengan kereta, ataupun dengan diusung oleh manusia. Nah, bagaimana sikap kita apabila menghadapi atau melihat iring-iringan jenazah tersebut? Ya, benar. Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita berikan penghormatan dengan berdiri sejenak saat jenazah itu melintas. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, mengapa perlu berdiri sejenak memberikan penghormatan seolah-olah ketika ada jenazah yang sedang melintas, benar, hari ini adalah sebagai penghormatan terakhir pada si mayit. Apakah si mayit itu adalah orang baik, kita mengenang kebaikannya, ataupun si mayit itu adalah orang yang buruk, kita segera terlepas dari keburukannya. Penghormatan pada sosok yang meninggal dunia. Kemudian ini menjadi pengingat bahwasanya ketika kita berdoa, sholat jenazah, kita memandikan, mengafani, menyolati, bahkan sampai menguburkan, itulah dalam rangka kita mengingat kematian, zikrul maut, ya. Dan ini tidak sia-sia. Jadi man aqya sunnas, Rasulullah ditanya sahabat, siapakah yang paling cerdas? Rasulullah SAW menjawab, aksaruhum zikrolil maut, paling banyak mengingat kematian. Wah, dan kemudian mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Berikutnya, sebagai satu penguat hubungan spiritual, bahasanya manusia itu tidak terbatas hubungannya spiritualitas secara spirit, secara kejiwaan, ini tidak terputus ketika seorang sudah meninggal dunia. Bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Wa maghfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ikhwanin ladzina sabaquna bil iman, orang saudara-saudara kita yang terdahulu dan seterusnya. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Lais Ibnu Syihab an Salim ibnu Abdullah bin abihi an Amir ibnu Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Qutaibah hadas an Lais an Nafi' an Ibnu Umar an Amir ibnu Rabi'ah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum janazata fakumu laha hatta tukhallifakum au tuda. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Lais dari Ibnu Syihab dari Salim bin
Abdullah dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami, Lais dari Nafi dari Ibnu Umar dari Amr bin Rabi'ah dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum, apabila kamu sekalian melihat jenazah fakumu, maka Rasulullah SAW merintahkan supaya kita berdiri sejenak laha untuk menghormati jenazah tersebut hatta tukhallifakum, sampai jenazah itu lewat autu atau sudah diletakkan dalam lahat atau kubur. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa makna yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar, kita dianjurkan untuk menghormati saudara kita yang meninggal dunia. Ini bukan berarti sama muslim saja, benar. Bahkan ketika itu yang lewat tanya oleh para sahabat, itu jenazahnya orang Yahudi ya Rasul? Ya, Rasulullah menjawab, apakah tidak boleh menghormati sesama manusia yang telah meninggal dunia? Jadi sesama manusia luas sekali, bukan hanya jenazah umat Islam, muslimin saja, tapi bahkan orang Yahudi pun dihormati ketika jenazah itu lewat oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ya, berikutnya yang kedua, bagaimana cara kita menghormati jenazah yang lewat? Benar, caranya adalah dengan memberikan jalan. Kalau kita sedang di depannya mungkin naik kendaraan atau sedang berjalan, maka kita minggir sejenak, berdiri di tepi jalan, memberikan jalan dengan apa? Membuka jalan ya pada iringan jenazah tersebut sehingga lebih mudah untuk melintas gitu. Baik, yang ketiga, bagaimana jika kita sedang duduk-duduk di pinggir jalan? Benar, kita dianjurkan untuk vakumu, untuk berdiri sejenak ataupun boleh tetap duduk dengan tenang. Oke. Baiknya bagaimana berdiri? Berdiri ya. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dunia, mati ini sudah kaku ya, terbujur jasadnya akan mengikuti kemanapun dibawa untuk urusan terakhir yakni pemakaman atau penguburan. Bahwa ketika jasad orang mati, ini tentu saja berbeda perlakuannya, jasad orang berbeda perlakuannya dengan binatang, dengan binatang yang mati atau tumbuhan yang mati tentu saja berbeda. Maka perbedaannya di mana? Di antaranya kita orang yang masih hidup berikan penghormatan. Perbedaan adanya perbedaannya adalah tentang ruh. Jadi secara lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, kenapa perbedaan binatang dengan manusia ini? Perbedaannya adalah tentang ruh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwasanya ruh tumbuhan dan binatang tidak dimintai pertanggungjawaban atas perihal masa hidup mereka ketika di dunia. Adapun manusia berbeda urusannya. Ketika ajal datang, kematian ini datang menjemput, maka justru menjadi pintu masuk kehidupan yang abadi. Manusia meskipun jasadnya telah mati, namun ruhnya akan tetap hidup dan ia akan menerima balasan dari apa yang dikerjakannya. Apakah kebaikan, apakah keburukannya. Nah, ini saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah sebagaimana satu nasihat yang sangat populer. Ada dua nasihat dalam agama kita. Yang satu ini tidak pandai bicara, yang satu adalah pandai berbicara. Adapun yang tidak pandai berbicara adalah kematian. Kalau kita dinasihati kematian sebagai pintu masuk menuju keabadian, ini kita tidak bergetar hati kita, tidak bertaubat segera, maka ya sudah berarti nanti akan kita tanggung sendiri apakah keburukan kita berlanjut atau kebaikan kita yang akan kita perbanyak begitu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah dalil mengapa kita perlu mendoakan, memberikan penghormatan pada jenazah, baik itu jenazah orang beriman ataupun jenazah orang yang tidak beriman. Ya, sebagai penghormatan saja kalau tidak beriman. Sebab pada saat dimandikan, disolati, dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, sampai pada waktu membanyak pemakaman, ruh mayit menyertai jasadnya, mengetahui siapa saja yang ikut mengurus jenazahnya, dan orang ini akan merasa senang, roh yang akan merasa bahagia ketika
ya disertai oleh orang-orang yang soleh, kemudian didoakan. Ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, ruh mayit jenazahnya mengantarkan jasadnya kembali ke tanah sebagai asalnya. Sementara, jasad dikubur dalam tanah, maka sejak itulah ruh menjalani masa ujian dan pertanyaan di alam barzah. Jadi jasadnya kembali ke tanah, ruhnya ke alam barzah. Berdirinya seorang ketika jenazah lewat di hadapannya merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi si mayit dan pembelajaran terbaik bagi yang hidup karena setelah hari kematian itu jasad si fulan atau baik buruk amalnya tidak akan pernah melintas lagi. Jadi melintas untuk terakhir kali si fulan sebagai jasad nih. Dirinya akan berangkat pergi ke dari alam dunia untuk selama-lamanya, menuju alam barzah, menuju alam kubur. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, inilah hikmah kita diperintahkan untuk berdiri ketika ada jenazah yang melintas sebagai penghormatan terakhir, sebagai peringatan atas kematian, sebagai penguat hubungan spiritual, lebih-lebih apabila yang meninggal adalah sama muslim, maka ini termasuk sunnah anjuran dan ataupun sama manusia ini sebagai penghormatan dan mengingat bahwasanya kematian itu pasti akan datang dan kita akan dimintai pertanggungjawaban ya. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslimin semuanya untuk dapat menghormati jenazah yang melintas di hadapan kita dimanapun kita berada dengan berdiri atau memberikan jalan tetap duduk tenang ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.